Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Mauliati Afida, kelas PIAUD 3A, NIM 1262062010009. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan definisi dari kurikulum dan mengapa diperlukannya kurikulum. Yang pertama adalah definisi kurikulum. Istilah kurikulum ini berasal dari bahasa Latin, yakni curriculum, yang memiliki pengertian a running course. Sedangkan dalam bahasa Perancis yang berarti turan, yang artinya berlari. Secara tradisional, kurikulum dapat diartikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Istilah ini masih sangat banyak dipakai di Indonesia. Secara modern, kurikulum memiliki pengertian tidak hanya sebatas mata pelajaran, tetapi juga menyangkut pengalaman luar sekolah sebagai kecepatan pendidikan. Dalam kamus New Webster Dictionary, bahwa kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yakni curricula, yang berarti suatu jalan untuk berdati atau perlombaan. Istilah ini kemudian dipakai dalam dunia pendidikan menjadi jalan usaha untuk mencapai tujuan kegiatan. Kemudian berkembang menjadi jumlah mata pelajaran yang diberikan di suatu lembaga pendidikan untuk memperoleh ijazah tertentu. Istilah kurikulum dalam bahasa Arab disebut manhaj, yang berarti jalan yang terang atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupannya. Dalam pendidikan, kurikulum diartikan jalan terang yang harus dilalui oleh pendidik dan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan nilai-nilainya. Kurikulum dalam arti sempit merupakan rencana, peraturan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sedangkan kurikulum dalam arti luas seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 2003, bahwa kurikulum adalah seperangkat dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya adalah definisi kurikulum menurut pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Harold B. Alberti dalam bukunya yang berjudul Reorganizing the School Curriculum mengemukakan bahwa kurikulum adalah tidak hanya terbatas pada mata pelajaran, tetapi meliputi kegiatan-kegiatan lain di dalam maupun di luar kelas. Pendapat ini memperkuat bahwa ruang lingkup kajian kurikulum itu bersifat luas. Yang kedua adalah kurikulum menurut William Berrigan dalam bukunya Modern Elementary Curriculum menjelaskan bahwa kurikulum adalah seluruh program dan kehidupan dalam sekolah, yakni pengalaman anak didik di bawah tanggung jawab sekolah. Kurikulum tidak hanya mengikuti batas pelajaran, tetapi seluruh kehidupan dalam kelas. Jadi hubungan sosial antara guru dan murid, metode mengajar, dan cara mengevaluasi termasuk ke dalam kurikulum. Selanjutnya, kurikulum menurut J. Galen Saylor dan William M. Alexander dalam bukunya yang berjudul Curriculum Planning to Better Teaching and Learning mengatakan bahwa kurikulum ialah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar, apakah dalam ruang kelas, di halaman sekolah, atau di luar sekolah, termasuk kurikulum. Kurikulum juga meliputi kegiatan ekstrakurikuler. Menurut pendapat ini, kurikulum bersifat luas meliputi semua usaha sekolah yang berhubungan dengan pengalaman siswa belajar dan terjadi bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di luar sekolah dan dapat mempengaruhi siswa dalam belajar, maka disebutlah kurikulum. Selanjutnya, yang kedua adalah mengapa diperlukannya kurikulum. Jadi, kurikulum itu memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah pembelajaran. Kurikulum akan mengarahkan semua kegiatan pembelajaran dan mewarnai komponen-komponen kurikulum lainnya. Tujuan dari kurikulum dirumuskan berdasarkan dua hal. Yang pertama, pengembangan tuntutan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat. Yang kedua, didasari oleh pemikiran-pemikiran
dan terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis. Kurikulum merupakan instrumen strategis untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kurikulum juga memiliki koherensi yang sangat dekat dengan upaya pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, perubahan dan pembaharuan kurikulum harus mengikuti perkembangan, menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan menghadapi tantangan yang akan datang, serta menghadapi kemajuan ilmu teknologi atau iptek. Menurut Umar Hamid, terdapat 3 jenis peranan kurikulum yang dinilai sangat penting. Yang pertama adalah peranan konservatif. Peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada anak didik selaku generasi penerus. Yang kedua adalah peranan kreatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu siswa mengembangkan seluruh potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru serta cara berpikir baru yang diperlukan dalam kehidupannya. Yang ketiga adalah peranan kritis dan evaluatif. Kurikulum harus turut aktif berpartisipasi dalam kontrol atau filter sosial. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai dengan keadaan dan tuntutan masa kini dihilangkan serta diadakannya modifikasi atau penyempurnaan. Alexander Inglis mengemukakan ada 6 fungsi kurikulum. Yang pertama adalah fungsi penyesuaian. Kurikulum itu mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi, sehingga kurikulum tersebut dapat menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan saat ini. Yang kedua, fungsi integrasi. Kurikulum menggambarkan suatu keutuhan yang terintegrasi dalam suatu kesatuan secara menyeluruh atau komprehensif. Artinya kurikulum terintegrasi dalam satu kesatuan secara komprehensif dan holistik. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Kurikulum harus mampu menyediakan bahan atau materi yang beragam sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Yang keempat adalah fungsi persiapan. Kurikulum mampu mengarahkan setiap peserta didik untuk memilih keahlian yang diketahui sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang kelima, fungsi pemilihan, yakni kurikulum menyediakan pilihan-pilihan bagi peserta didik sesuai dengan kondisi yang diperlukan dan sesuai dengan minatnya. Yang keenam adalah fungsi diagnostik. Kurikulum disusun dan dikembangkan dengan mempertimbangkan hasil telaah atas kebutuhan. Maksudnya, kurikulum yang telah dirumuskan berangkat dari hasil kebutuhan yang diperoleh melalui survei atau observasi di lapangan. Sekian, itu tadi video dari saya yang menjelaskan tentang definisi kurikulum dan mengapa diperlukannya kurikulum. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.